Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, terlihat tren jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019 dan sedikit penurunan di tahun 2020. Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 8.467.432 jiwa. Berdasarkan jenis kelaminnya, terdiri dari 4.320.078 jiwa laki-laki dan 4.147.354 jiwa perempuan. Di mana usia 0-14 tahun atau usia muda lebih banyak jumlahnya dibandingkan usia di atasnya. Berdasarkan jumlah per kabupaten kota, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Palembang, yaitu sejumlah 1.668.848 jiwa. Dan yang paling sedikit jumlahnya yaitu di Kota Pagar Alam sebanyak 143.844 jiwa. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Haji Hermanderu dan Haji Mawardi Yahya sudah lebih dari 3 tahun ini telah banyak menorehkan prestasi yang gemilang, terutama di bidang kesehatan. Di antaranya dapat kita lihat melalui data informasi profil tahun 2022 berikut ini. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik. Di bidang kesehatan, Sumatera Selatan memiliki fasilitas pelayanan kesehatan klinik yang jumlahnya sejak tahun 2019 sebanyak 295 klinik, tahun 2020 sebanyak 289 klinik, dan sampai dengan 2021 sebanyak 484 klinik. Di mana rata-rata mengalami penambahan. Total klinik sebanyak 484 saat ini sudah mendapatkan kode fasilitas kesehatan sebanyak 349 klinik atau sebesar 72%. Peraturan tentang Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Selain melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat atau UKM tingkat pertama, dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama, serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan. Berdasarkan data akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP Provinsi Sumatera Selatan, status akreditasi Puskesmas juga mengalami kenaikan angka yang baik yaitu sebesar 96,81%. Di mana dari 345 puskesmas di Sumatera Selatan sudah terakreditasi sebanyak 334 puskesmas se-Sumatera Selatan. Sumsel Tanggap 119 merupakan inovasi layanan kesehatan dalam penanggulangan gawat darurat medis dengan memberikan pendekatan baru berupa aplikasi yang terintegrasi dengan pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara terkoordinasi di berbagai unit kerja dengan didukung berbagai tenaga profesi untuk penderita gawat daruratan medik dan konsultasi kesehatan saat terjadi situasi keadaan darurat atau bencana yang dapat dihubungi dengan menekan melalui seluler handphone ke nomor 119 yang akan tersambung ke layanan Command Center Dinas Kesehatan dan Polda Sumatera Selatan. Tentunya pelayanan ini menjangkau sampai ke pelosok desa karena disediakan ambulans motor ke semua kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019. Pelayanan Sumsel Tanggap Public Safety Center 119 yang terlayani baik secara medis maupun non-medis pada tahun 2019 6.845 panggilan, tahun 2020 sebanyak 9.669 panggilan, dan tahun 2021 sebanyak 7.971 panggilan yang kesemuanya telah terlayani dengan baik. Pos
Binaan Terpadu atau Posbindu adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular terintegrasi, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil. Walaupun mudah menular melalui gigitan nyamuk, malaria bisa sembuh secara total bila ditangani dengan tepat. Namun jika tidak ditangani, penyakit ini bisa berakibat fatal dari menyebabkan anemia berat, gagal ginjal hingga kematian. Tren kasus malaria di Sumatera Selatan mengalami penurunan dari posisi 1002 malaria positif menjadi 602 di tahun 2019 dengan pengobatan standar ACT. Kemudian di tahun 2020 sebanyak 69 malaria positif dilakukan pengobatan standar ACT sebanyak 69 orang hingga tahun 2021 kembali menurun menjadi 25 orang dengan pengobatan standar ACT dari suspek diperiksa lab sebanyak 17.247. Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular atau Posbindu PTM adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor risiko PTM terintegrasi seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit paru, asma, dan kanker, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan. Pada tahun 2019, sebanyak 2.516 kelurahan desa telah mengikuti Posbindu dari total 3.259 kelurahan atau 77,2%. Pada tahun 2020, sebanyak 2.763 kelurahan desa telah mengikuti Posbindu dari 3.265 kelurahan atau 84,6%. Pada tahun 2021, sebanyak 2.925 kelurahan desa telah mengikuti Posbindu dari 3.243 atau 90,1%. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006, Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Adapun manfaat Posyandu memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi, penanggulangan diare. Jumlah penambahan Posyandu di Sumatera Selatan mengalami penambahan yang signifikan pada Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri, sedangkan Posyandu Mandiri dan Posyandu Madya mengalami penambahan fluktuatif sehingga total penambahan Posyandu dapat terlihat kenaikannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Persentase Posyandu aktif dari jumlah puskesmas yang ada terlihat terjadi fluktuatif sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Kemudian sejak tahun 2018, persentase Posyandu aktif di Sumatera Selatan terjadi peningkatan yang sangat signifikan hingga tahun 2021 hingga sekarang. Pada tahun 2019, persentase Posyandu aktif Purnama dan Mandiri tercapai sebesar 72,99% dari target 70%. Pada tahun 2020, capaian sebesar 76,58% dari target 75%. Dan pada tahun 2021, capaian sebesar 83,62% dari target 80%. Pada tahun 2019, persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat tercapai sebesar 64,82% dari target 60%. Pada tahun 2020, capaian sebesar 65,32% dari target 65% dan pada tahun 2021 capaian sebesar 66,75% dari target 70%. Capaian pembangunan kesehatan di Sumatera Selatan dengan 6.740 posyandu dan 33.700 yang bertugas di 6.740 kader posyandu, Sumatera Selatan siap menurunkan angka stunting dan masalah kesehatan ibu dan bayi di Sumatera Selatan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Angka prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun berdasarkan hasil survei terus menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Ini menunjukkan kebijakan pemerintah dalam mendorong percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Selatan membuahkan hasil yang cukup baik.
Karena di tahun sebelumnya, tahun 2018, angka prevalensi stunting masih sekitar 31,70%. Untuk tahun 2021 ada di angka 24,8%. Walaupun terjadi penurunan, namun tetap diperlukan strategi dan kerja keras untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Perpres nomor 72 tahun 2021 yaitu 14% di tahun 2024. Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) atau open defecation termasuk salah satu contoh perilaku yang tidak sehat. BABS atau open defecation adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai, atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar, mengkontaminasi lingkungan, tanah, udara, dan air. Dapat kita lihat, Kabupaten Pali sudah mencapai 100% sejak tahun 2019, menyusul Kota Prabu Mulih dan Kota Lubuk Linggau yang 100% SBS. Dan kabupaten masih di bawah 10%, Kabupaten Muratara dan 4 Lawang. Ini merupakan kesenjangan yang butuh support, kerja keras dan cerdas, serta dukungan dari lintas program dan lintas sektor terkait. PIDI atau Program Internship Dokter Indonesia adalah program internship, pemahiran, dan pemandirian untuk dokter umum yang baru lulus guna memantapkan mutu profesi dokter. PIDI juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan surat tanda registrasi atau STR. PIDI ini bersifat wajib karena bagian dari proses pendidikan dokter. Angka keikutpesertaan ini mengalami sedikit penurunan karena ada keterbatasan kuota wahana di saat masa pandemi COVID-19.